Itu vokal nggak takut itu nyerempet-nyerempet? Takut sih sebenarnya. Saya banyak yang iseng-iseng juga pengen positioningkan diri sebagai anak muda yang kritis. Kalau ada isu-isu yang lagi rame, saya komentarin dan perjuangin kalau misalnya ada hal-hal yang tidak adil, misalnya kayak udah banyak kasus yang ku angkat juga akhirnya viral. Kayak dari situ akhirnya terus konsisten, akhirnya kayak dikenal sebagai orang yang vokal lah dalam bersuara di sosial media. Sekarang udah berbeda gitu masanya. Mungkin dulu tuh orang teriak di jalanan sampai kemudian bawa massa banyak. Sekarang mungkin lewat sosial media kita bisa membantu masyarakat agar lebih didengar gitu. Jadi lebih kuatnya sekarang gimana kita manfaatin teknologi sebagai ruang untuk berekspresi gitu sih. Aku punya tagline, Kang. Debat tetap pakai adab. Weh, mantap. Jadi kayak selalu tuh kalau bikin konten entah sindir pemerintah, entah mengkritik pemerintah, pasti ada etika lah yang harus didahulukan. Kayak kita nggak boleh mencoreng nama baik seseorang. Minimal tuh yang dikritisi itu jabatan atau pekerjaannya sebagai pejabat, bukan personalnya. Pejabat itu bisa dinilai baik atau buruk dari pekerjaannya. Jadi ya kritisi pekerjaannya. Dari dulu memang cita-citanya jadi jurnalis, Kang. Emang punya mimpi dari kecil, gara-gara pernah ada satu tayangan nonton bareng sama kakek dulu, nontonnya tuh Mata Najwa. Mbak Najwa sama Eyang Habibie waktu episodenya itu. Dua orang ini orang Bugis, kata dia. B.J. Habibie orang Parepare, tetangga kampung kita. Mbak Najwa orang Makassar, bapaknya orang Sidrap kalau nggak salah. Jadi kayak dari situ, ngelihat orang berdua ini keren, tokoh nasional, kepantik lah bahwa saya harus seperti Mbak Najwa. Jadi kayak dari situ ngeidolain lah sosok Najwa Shihab. Mas Rian, selamat datang. Oke, Sobat Kang Ridwan nih, kalau sering nonton TikTok ya, Instagram juga sama ya. Di YouTube juga ada di YouTube? Ada juga. Ada juga ya? Ini berseliweran nih muka beliau nih, karena beliau ini sering bikin konten ya, Mas Rian. Sering bikin huru-hara. Huru-hara. Sosmed. Suka nyerepet-nyerepet gitu ya. Nah, beliau itu adalah Presiden Komunitas Distrik Berisik ya. Jadi punya komunitas ya? Punya komunitas juga. Jadi nggak sekedar bernarasi juga, tapi aksi. Aksi. Lewat komunitas. Mantap. Oke. Nah, terus Mas Rian juga ada yang menjuluki katanya ya sebagai Presiden Gen Z. Gen Z ya? Presiden Gen Z. Gen Z. Nah. Sama aja sebenarnya. Cuma itu memang apa ya, sebagai bentuk personal branding sebenarnya, Kang. Dan awalnya juga lahir dari skripsiku. Jadi kayak iseng-iseng mikir kayak gimana ya caranya biar cerita atau konten kita itu dikenal kuat sama orang lain. Jadi ada unsur-unsurnya. Jadi kayak kita harus punya branding yang kuat, kita harus punya positioning yang kuat, dan punya segmenting atau segmentasi yang kuat. Jadi ketiga hal ini kupadukan dalam sebuah kontenku di sosial media. Jadi lahirlah Presiden Gen Z ini. Weh, jadi maksudnya ini dari skripsi awalnya? Dari skripsi. Jadi sebelum skripsi nggak bikin konten gitu ceritanya? Enggak dong. Buset. Jadi kayak, jadi didesain benar-benar gitu, Bang. Kayak misalnya, pengen positioningkan diri sebagai anak muda yang kritis. Kalau ada isu-isu yang lagi rame, saya komentarin dan perjuangin kalau misalnya ada hal-hal yang tidak adil, misalnya kayak udah banyak kasus yang ku angkat juga akhirnya viral. Kayak dari situ akhirnya terus konsisten, akhirnya kayak dikenal sebagai orang yang vokal lah dalam bersuara di sosial media. Itu vokal nggak takut itu nyerempet-nyerempet? Takut sih sebenarnya. Saya banyak yang iseng-iseng juga. Kayak kemarin pernah ngangkat kasus tentang UMKM juga, ada masalah thrifting, nyampe ke menteri, Kang. Sehingga kayak dipanggil buat diskusi langsung. Sama menteri dipanggil? Iya, sama menteri, sama Pak Teten kemarin. Diajak ngobrol? Diajak ngobrol bareng. Jadi kayak ditanya pandangannya kayak gimana. Artinya kan sekarang udah berbeda gitu masanya. Mungkin dulu tuh orang teriak di jalanan sampai kemudian bawa massa banyak. Sekarang mungkin lewat sosial media kita bisa membantu masyarakat agar lebih didengar gitu. Jadi lebih kuatnya sekarang gimana kita manfaatin teknologi sebagai ruang untuk
berekspresi gitu sih. Oke, jadi udah nggak teriak-teriak di konten ya? Nggak ada yang nonton kalau teriak-teriak di Iya, konten ya? bener. Sekedar teriak kayaknya juga gak ada yang nonton. Tapi lebih ke bagaimana menyuarakan dengan cara mengemas dengan baik, Dengan baik. sehingga orang mau nonton, mau engage, sampai iya. didengar oleh pemerintah gitu ya? Iya benar. Jadi kita nggak marah-marah juga. Aku punya tagline, Kang. Apa Debat tetap pakai adab. Weh, mantap. Jadi kayak, ya orang nggak bakal denger gitu kalau misalnya kita tidak beradab dalam berkomunikasi. Jadi kayak selalu tuh kalau bikin konten entah sindir pemerintah, entah mengkritik pemerintah, pasti ada etika lah yang harus didahulukan. Kayak kita nggak boleh mencoreng nama baik seseorang. Minimal tuh yang dikritisi itu jabatan atau pekerjaannya sebagai pejabat, bukan personalnya. Orang kan tuh selalu kayak nyerangnya personal. Padahal yang harus dikritisi adalah pekerjaannya. Jadi menurutku tuh pejabat itu bisa dinilai baik atau buruk dari pekerjaannya. Jadi ya kritisi pekerjaannya. Oke, jadi bukan personalnya ya? Iya, personalnya. Kalau personal kan orang nggak nyaman. Tapi Ya. kalau pekerjaan kan objektif lah ya. Ya, benar. Bahwa itu betul-betul dilihat dari sudut pandang Mas Rian yang melihat bahwa ini menjadi keprihatinan publik kali ya. Seperti Benar. itu ya? Iya. Oh, itu idenya dari mana sih? Kok bisa jadi konten seperti ini gitu? Kan ini Iya. nggak gampang ya, apalagi di awal. Udah berapa tahun nih bikin konten nih seperti ini? Baru setahun lebih. Setahun lebih? 1 tahun lebih kayaknya. 1 tahun setengah ada? Ya, satu tahun setengah. 1 tahun setengah. Ini kan banyak yang agak nyerepet-nyerepet banget tuh kontennya. Kan itu kan nggak gampang juga ya bikin konten. Dicek dulu lagi Iya, sebagainya. Itu gimana tuh? Dari dulu memang cita-citanya jadi jurnalis, Kang. Oh, Ya, ya udah nyambung itu. Dari SMA pengen banget jadi jurnalis. Maka kepikiran lah kayak gimana ya biar bisa jadi jurnalis. Terus nyarilah kampus di Jakarta, kayak mikir tuh dulu apapun kampusnya ya saya harus di Jakarta. Oke. Jadi kayak nggak penting mau terkenal kampusnya atau enggak, yang penting di Jakarta. Udah ngeset tujuan, udah ngeset plan buat ke Jakarta. Karena di Jakarta kan akses banyak buat kita ke media-media. Jadi kayak dari situ belajar, meski belum jadi jurnalis, udah saya lakuin tuh Kang apa yang dilakukan sama jurnalis. Karena dulu tuh nggak terlalu jago-jago amat lah dalam satu bidang, kayak nggak berprestasi juga, biasa-biasa aja juga. Tapi emang punya mimpi dari kecil, gara-gara pernah ada satu tayangan nonton bareng sama kakek dulu, nontonnya tuh Mata Najwa. Jadi kayak di situ tuh kakek bilang kayak kau harus seperti Mbak Najwa sama Eyang Habibie waktu episodenya itu. Dua orang ini orang Bugis kata dia. B.J. Habibie orang Parepare, tetangga kampung kita. Mbak Najwa orang Makassar, bapaknya orang Sidrap kalau nggak salah. Jadi kayak dari situ ngelihat orang berdua ini keren, tokoh nasional, kepantik lah bahwa saya harus seperti Mbak Najwa. Jadi kayak dari situ ngeidolain lah sosok Najwa Shihab. Umur berapa itu? Kayaknya umur-umur SMA sih. Oh, SMA yang ngobrol sama kakek itu? SMA. Jadi 2017-2016 sih kayaknya Kang. Dan dari situ mimpi lah bahwa ya pengen apapun yang terjadi pengen ketemu beliau lah awal-awal kayak gitu. Dan terus beliau tuh siapa? Najwa sih? Mbak Najwa. Oh, Mbak Najwa. Mbak Najwa terus kayak ngecoba gimana pun caranya, akhirnya ngelatih public speaking, ngelatih cara riset buat jadi jurnalis. Akhirnya pas keterima di kampus, ngikutlah tuh beberapa buat magang, buat freelance di TV. Makanya pernah kerja di Kompas TV juga, di MNC, di RCTI juga. Jadi ngerasain lah prosesnya juga. Jadi kayak di situ terbentuklah Kang pengalaman-pengalaman Rian dari ngedit, dari nulis skrip, dari tahu bagaimana mengolah berita. Jadi kayak dari situ tuh kebentuk pengalamannya. Akhirnya ada kesempatan TikTok muncul. Si TikTok ini muncul. Yang awalnya cuma jadi platform joget-joget doang tuh dulu tuh. Ya. Viral, ya kan? Ya. Akhirnya kayak cobalah iseng-iseng. Ada kasus viral dulu kalau nggak salah. Ada kasus apa ya? Namanya Randi. Jadi si Randi ini adalah seorang mantan polisi, kan udah dipecat sekarang. Dia maksa ceweknya ini aborsi. Aborsi ya.
Pernah dengar kasusnya? Harusnya pernah dengar, cuma udah lama ya. Iya, udah lupa. lama banget. Iya. Dipaksa aborsi, akhirnya meninggal lah si cewek ini. Jadi kayak dari situ Rian mengungkapkan kekecewaan lah terhadap instansi, terhadap si orang ini juga. Akhirnya itu viral. Kayak dari situlah dimulai. Itu konten pertama berarti? Itu konten pertama. Dan langsung viral? Dan langsung viral sih. Jadi kayak dari situ kepantik lah kayaknya saya harus terus konsisten menyuarakan kebenaran seperti apa yang dilakukan Mbak Najwa Shihab juga. Jadi kayak dari situ bikin terus banyak konten, akhirnya tiba suatu waktu kayak ketemu Mbak Najwa, akhirnya di notice, akhirnya bisa sepanggung lah sama Udah beliau. ketemu dan sepanggung? Ya, udah sepanggung. Diundang langsung sama acaranya di BSD Mata Najwa kemarin. Oh, mantap ya. Ya. Itu yang menginspirasi kan Mbak Najwa dan berhasil ya. Ketemu langsung kan ketemu gitu langsung. ya. Dan itu kan prosesnya tidak mudah ya. Tidak mudah. Kelihatannya sih gampang kayak lu ngomong doang, bacot doang di TikTok. Tapi kan kita riset juga. Itu tadi kata abang, gimana sih bikin konten kayak gitu ya. Memang nggak bisa asal ngomong. Saya tuh harus nulis dulu sebelum tag kontennya, biar kita menghindari kata-kata yang tadi bisa menjerumuskan kita dalam kesalahan. Jadi kan hari ini tuh orang kayaknya gampang banget marah-marah ya di sosmed. Kalau saya mungkin marah-marah, tapi dipersiapkan dulu kayak mana batasan-batasannya. Sekarang kayak orang gampang banget ngetik buruk gitu, jadi kayak aku khawatir juga sih kayak ngelihat fenomena itu. Oke. Ya kan kalau kita salah juga nanti banyak yang ngulas negatif, ya nggak bagus juga kan gitu ya. Itu ada yang setelah bikin skrip ada yang ngecek lagi nggak, atau memang betul-betul murni sendiri semua? Awalnya ada. Jadi ada teman yang kuliah jurusan hukum, jadi kayak ngebantu lah ngeverifikasi tulisan-tulisanku. Oh, aspek legalnya aman nggak gitu? Tapi sekarang udah nguasain karena udah terbiasa kayak nulis kayak gini, akhirnya ngerti mana yang bisa kena pasal, mana yang bisa kena delik, mana yang aman harusnya. Jadi kayak udah ngerti lah susunan-susunannya kalau pengen bikin konten. Jadi udah punya rambu-rambunya Ya, udah gitu punya ya. rambu-rambunya. Jadi kita nggak usah takut lah sebenarnya, meskipun hari ini banyak juga rancangan undang-undang yang lagi dibikin kayaknya pengen ngebatasin kita nih dalam bersuara. Wah, ini nih. Udah disampaikan itu di konten? Udah. Ada nih namanya RUU penyiaran. Sama Kominfo kita ini mau ngebentuk namanya Dewan Media Sosial. Jadi konten kita kan diatur sama mereka. Terus kita harus verifikasi konten kita ke mereka. Semua konten kreator ini juga, podcast ini juga kayaknya harus diverifikasi buat sebelum legal nggak diposting. ditayang nih. Nah, itu kan membatasi kita. Kritik saya, ya boleh dibatasi, tapi harus spesifik. Konten yang merugikan itu yang harus dibatasin. Kayak contoh, kita ngelihat di TikTok ada orang mandi lumpur. Terus ada orang yang melakukan kekerasan terhadap hewan dan segala macam. Itu yang harus dibikin undang-undangnya, bukan menyamaratakan konten kreator, konten digital. Nah, itu sih. Iya, jadi tidak boleh disamaratakan. Iya, nggak ya. boleh disamaratakan. Satu orang yang punya salah, semuanya kena masalah kan gitu ya. Padahal kan idealnya seobjektif mungkin lah gitu ya. Bener, Dan kalau apalagi dibatasi kayak gini kan, ini kan ruang media untuk berkreativitas juga ya, membatasi kreativitas. Iya. Dan sosial media kan hari ini juga jadi power baru, Kang. Kayak apa-apa kayaknya bisa diviralin dan langsung ditindak gitu. Kayak makanya kan muncul juga tuh kayak no viral, no justice. Betul. Ya kan? Karena kan banyak hari ini kejadian-kejadian yang baru ditindak, baru ditangani kalau itu viral, atau setidaknya rame lah dibicarakan. Jadi kayak sayang gitu kalau misalnya nanti konten kita bisa di take down, dibatasin. Betul. Kan kadang kalau ada satu kejadian nih, kalau tidak diviralin kadang slow respon misalnya. Iya. Tapi kalau misalnya diviralin, gercepnya beda ya. Beda. Betul. Cuma jangan juga baru kerja kalau viral. Ya. Oh, ya. Saya aja ya. Aman ya kita ngobrol nih, aman nih. Aman lah, Kang. Saya jarang soalnya nyerepet nih urusannya nih. Ting bakso. Nah, kalau sekarang Gen Z kan banyak ya. Maksudnya kan secara kuantiti ya. Iya. Itu kan memegang peran juga ya. Itu Iya, bagaimana pandangannya nih terhadap perpolitikan? Ya, pertama kan terbukti kan di Pilpres 2024 kemarin
angka pemilih dari anak muda itu 56%, Kang. Udah lebih tuh dari jumlah penduduk kita. Cuma bahayanya adalah ketika kemauan dari anak muda kebanyakan hari ini itu tidak dikabulkan. Dalam artian tidak dikabulkan itu lapangan pekerjaan tidak mencukupi. Ini kan udah dibuktikan kemarin. Kalau misalnya banyak Gen Z yang menganggur, tidak kerja, tidak ada pendidikan lanjutan, dan ini mengkhawatirkan, Kang. Karena kan kita sedang di masa harusnya produktif. Muncullah namanya kan bonus demografi. Kayak di tahun 2035 sampai 2040 usia yang produktif kayak seperti Rian yang umur 20 itu lebih banyak dibanding usia yang non produktif atau usia yang udah tua lah. Betul. Artinya kan ketika kita mendapatkan momen ini, kita harus lebih maju dong sebagai bangsa, sebagai negara. Tapi kalau aspek-aspek pemenuhan pekerjaan aja tidak tercukupi, kayak banyak pengangguran gara-gara kurangnya lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh dua generasi yang di atas. Artinya kita harus cemas bahwa mungkin tidak akan ada Indonesia emas. Karena hari ini kita aja udah cemas, gue mau jadi apa setelah gue lulus. Dan itu kan terbukti kalau dilihat data dari Sakernas, BPS dari tahun 2019 sampai sekarang, tren penyerapan lapangan pekerjaan kita di sektor formal itu terus menurun lah. Untuk Gen Z ya? Semuanya, Kang. Terus menurun. Tapi fenomenanya adalah Gen Z atau anak muda hari ini tuh lebih senang pekerjaan yang informal. Kayak pekerjaan yang kayak gini nih, industri kreatif, yang mungkin hari ini lagi digeluti sama anak muda konten kreator, terus pekerjaan-pekerjaan di digital itu kan harus difasilitasi sebenarnya. Jadi menurutku tuh peluangnya harus betul-betul dimaksimalkan. Jangan sampai di masa depan anak muda yang sebanyak ini tuh pengangguran, dan tentu kalau pengangguran ya mereka akan bikin negara kita ini jadi chaos, jadi kolaps, dan akan banyak huru-hara. Jadi ngerinya saya tuh lebih parah dari 98 kemarin tragedinya, karena terbukti lah kayak ada fenomena di Timur Tengah namanya Arab Spring. Jadi di Arab Spring, fenomena Arab Spring ini tuh ternyata itu berimplikasi dengan anak muda yang gelisah karena dia nggak tahu mau ngapain. Satu, karena ketidakstabilan politik. Kedua, ya tadi dia tidak terpenuhi aspek-aspek untuk bagaimana dia bisa bertumbuh. Akhirnya terciptalah gerakan-gerakan yang menggulingkan pemerintahan di negara-negara di Timur Tengah itu. Dan ini bisa saja terjadi, Kang, kalau anak mudanya hari ini tidak diakomodasi, tidak diberi jembatan untuk bagaimana dia bisa menciptakan sebuah sesuatu yang betul-betul dari dulu kita inginkan, Indonesia yang merdeka gitu sampai 100%, karena kita mampu berdikari, kita mampu berkepribadian secara budaya, dan kita mampu berdaulat secara politik. Itu pesannya Bung Karno dengan Trisaktinya. Jadi dia udah bilang bahwa Indonesia di tahun-tahun yang akan datang akan jadi golden era. Jadi golden era ini akan hilang kalau tadi tidak ada kepedulian yang ditunjukkan kepada generasi yang di atas ke generasi yang di bawah. Aku ngelihatnya gitu sih, Kang. Jadi bahayanya. Ya, ini kan generasi ini kan banyak ya, maksudnya. Banyak banget. Banyak banget ya. Kalau memang tidak produktif, sayang sekali gitu kan. Yeah. Itu yang dikhawatirkan mungkin. Itu kan jadi keresahan banyak masyarakat Indonesia juga. Semua orang resah sih, Kang. Kalau kayak di satu sisi juga tanggung jawab generasi saya juga harus nge-upgrade skill juga dong. Kayak jangan sampai nunggu jemputan, tapi kayak harus mempelajari apa sih yang dibutuhkan, apa sih problem yang bisa ku selesaikan. Jadi jangan sampai generasi Z hari ini juga itu jadi generasi yang pemalas, generasi yang cuma ingin dapat nyamannya aja, tapi kayak benar-benar harus membiasakan dirinya itu dalam kondisi yang mengharuskan dia itu harus berkembang lah. Oke. Nah, Mas Rian kan sekarang membuat konten kan lebih banyak lebih berkaitan dengan isu-isu sosial yang sedang kekinian lah gitu ya ibaratnya. Setiap ada isu sosial yang bisa
direspon atau menjadi keresahan umum langsung direspon. Tapi apakah memang konteksnya banyak berkaitan juga dengan Gen Z atau memang lebih umum? Bagaimana itu biasanya? Sebenarnya lebih umum sih Kang. Cuma aku lebih membuat orang tuh lebih tersadar bahwa ada banyak perspektif dari generasi Z, dari generasi yang lain. Artinya jadi Mas Zen mewakili generasi Z ya ya? berusaha sebenarnya, Oke. berusaha mewakili lewat beberapa konten yang aku tampilkan lah. Jadi kan hari ini orang tuh kalau ngomongin politik biasa kan berat-berat ya Kang. Kayak anak muda sekarang juga pasti langsung nge-scroll tuh, wah dia lagi nih yang ngomong. Kayak apalagi kayak orang-orang yang secara retorika itu bikin kita bosan, pasti kayak langsung di-scroll. Cuma saya pengen hadir bilang bahwa ya jangan sampai kita buta politik dan mencoba menghadirkan lewat konten yang beragam dengan gaya yang anak muda hari ini menurutku tuh sukai. Kayak beberapa kontenku tuh isinya satir, isinya kayak ngeriletin atau membuat itu semacam terhubung lah dengan budaya-budaya populer. Jadi kayak bukan hanya langsung ngebahas isunya to aja, tapi kayak ngecoba ngeriletin dengan film, ngecoba ngeriletin dengan apa yang hari ini tren. Jadi kayak biar istilahnya kayak riding the wave aja, riding the wave, tapi kayak kita tetap punya prinsip di konten itu. Jadi kayak saya ngeperhatiin nih, oh tren apa nih yang lagi rame, bisa nggak ya diriletin dengan isu-isu yang berkembang tentang sosial politik kita hari ini. Waktu ini bikin konten tuh nggak gampang juga ya, artinya membaca isu sosialnya. Tapi salah satunya kan dari followers kan ngasih info, Bang bahas ini dong. Oh ya ini lagi rame nih, ya kadang kayak gitu. Gitu kan ya, tapi di satu sisi kan ya ngeriset sendiri kan, terus menerus ngeriset, membuat skrip. Berarti nggak bisa stok konten ya kayak konten creator yang lain gitu, nggak leluasa ya? Ya nggak leluasa sih Kang, karena udah basi itu ya. Jadi kalau sekarang rame, dibuatlah kontennya gitu. Benar-benar harus update lah. Jadi istilahnya tuh kayak gimana caranya kita harus lebih duluan ngupload itu biar persentase untuk bagaimana itu ramai itu bisa kita baca lah sebenarnya Kang. Kalau supaya nggak diserang netizen tuh apa tuh strateginya tuh? Nggak ada strategi sih Kang sebenarnya. Karena ya menurutku tuh bentuk dari demokrasi itu kan ya semua orang bisa berbicara lah harusnya. Jadi kayak ada yang ngedukung, ada yang nggak ngedukung kalau mau komentar ya? Banyak. Oke. Dan sebenarnya ya respon yang harus ditanggepin menurutku tuh nggak boleh berlebihan lah. Karena ya semua orang tuh bisa benar, tapi semua orang juga bisa salah. Artinya jangan sampai kita mengkultuskan orang ini nih. Wah, Bang Rian bener mulu, apapun yang dia katakan benar. Nah ini kan bahaya. Jadi gimana caranya tadi kita tidak berupaya menyenangkan semua orang sih menurutku Kang. Karena menurutku kalau kita udah berusaha menyenangkan semua orang, ya nggak akan bisa. Betul. Ya, sorry. Kita ngomongin konten lah ya, karena kan kontennya ini sudah 1,5 tahun ya. Dan ini kan rutin berjalan kan, continue dan yang menarik adalah pencapaian yang dicita-citakan ya, yang terwujud ya. Salah satu dengan ketemu dengan Mbak Najwa kan gitu. Artinya ternyata teman-teman yang di Gen Z bisa loh bikin seperti ini gitu bener. Kan. Itu juga sama ya, edukasi juga yang seperti itu juga. Lo kalau ada sesuatu yang ingin disuarakan ya suarakan, tapi dengan cara yang beradab lah ya, seperti itu. Itu disuarakan juga. Iya, disuarakan juga. Karena hari ini kan sosial media tuh ngaruh banget ya ke anak muda hari ini Kang. Bagaimana perilaku anak muda setiap harinya tuh berdampak besar gitu dengan apa yang dia konsumsi, apa yang dia perhatikan. Artinya kayak kalau misalnya Rian ikut tren ini, yang lain juga bisa ikut tren itu juga. Artinya kan kita punya tanggung jawab lebih. Jangan sampai memberikan pengaruh yang buruk bagi orang lain, apalagi generasi-generasi yang masih muda. Dan saya selalu tekankan ke teman-teman atau audiens saya bahwa nggak penting asal kita tuh dari mana. Yang penting adalah kita tahu mau kemana, bagaimana cara kita mencapai itu. Dan saya berani bicara bahwa ya saya dari desa, saya dari kampung, dan berusaha untuk mewujudkan mimpi saya untuk seperti sekarang. Jadi itu yang saya coba tanamkan ke teman-teman anak muda hari ini,
manfaatkan fasilitas yang ada di sekitar kita. Fasilitas itu nggak harus mewah kok. Fasilitas itu yang ada aja, aset yang kita punya tuh barang mewah sebenarnya. Kayak dari dulu juga kan aku nggak punya kamera gitu, harus minjem ke teman. Oh, awal konten? Ya, semuanya serba terbatas lah. Awal konten? Awal konten kayak harus minjem kamera teman, kadang kalau dia mau make nggak konten. Kenapa nggak pakai HP? HP-nya masih HP burik gitu. HP jadul. HP-nya kentang lah. Nggak usah sebut merek lah. Bahaya nih. Jadi ini ngomongin awal konten dari Iya, HP jelek lah bisa dibilang gitu ya, HP jelek. biasa lah. Nah, HP biasa dan menurutku nggak bisa bersaing lah. Cuma kan lagi-lagi kalau bicara dunia konten, alat atau gear itu bukan segalanya. Yang segalanya itu kayak bagaimana kita bisa menarik perhatian orang. Dan aku buktikan lah bahwa kita bisa mulai dari aset yang kita miliki. Apa itu? Pendekatan berbasis aset. Pendekatan yang harus menyadari positioning kita sekarang. Kayak lu hari ini siapa? Siapa yang bisa ngebantu lu? Bisa nggak lu kolaborasi, minjem ke teman misalnya? Itu kan pendekatan sebenarnya. Gimana kita punya proses untuk menyadari itu. Kadang kan kita ingin memulai sesuatu tapi udah kalah duluan. Kayak gue nggak punya apa-apa. Gue nggak jago nih di dunia konten. Padahal kita tahu gitu bahwa industri ini lagi berkembang dan gue punya minat di sana. Nah ini kan kita udah ngeblok duluan lah. Artinya anak muda hari ini harus punya semangat yang lebih untuk tidak gampang nyerah dan tidak FOMO kayak ngelihat kebanyakan orang lain cepat sukses. Tapi kita udah nyoba sebulan 2 bulan kok gue masih belum sukses. Udah nyerah. Udah nyerah duluan. Ini penyakit anak muda hari ini sih itu FOMO. Iya, ya kan kita kalau punya target dan alasan itu sangat-sangat mungkin bisa dibuat. Ya kan kalau kita tadi ya, kalau Mas Rian kan bikin konten, saya pengen bikin konten, tapi kalau dengan berbagai alasan target bikin konten itu bisa tidak jadi kan? Dengan tadi yang cerita HP kentang lah gitu kan. Benar. Tapi ketika punya keinginan yang sangat kuat, sangat tinggi ya, kalau saya bilang kadang mental semut ya, akan mencari cara gimana caranya supaya target itu bisa tercapai ya, seperti itu kan ya. Kalau Mas Rian sendiri nih, saya jadi kepo nih, emang waktu SMA-nya berprestasi atau enggak nih? Enggak. Biasa Justru aja. Enggak, justru biasa-biasa aja. Ini orang biasa aja di SMA. Orang biasa aja. Dan menjadi orang yang luar biasa gitu. Sekarang juga masih belum luar biasa, Kang. Cuma dengan pemikirannya ya luar biasa dari sudut pandang orang lain, Mas ya. Ya siap. Dulu malah takut gitu ngomong di depan orang banyak, Kang. SMA itu masih. SMP, SMA kayak malah bicara tuh gagap, terbata-bata. Terus di depan orang tuh pasti kayak ngerasa gemetaran lah kalau ngomong. Dan itu akhirnya kayak ngebantu banget bahwa saya tuh harus ngenali blind spotku, titik butaku apa. Kayak aku udah mengetahui bahwa titik butaku adalah bicara di depan orang. Karena udah tahu titik buta, akhirnya gimana caranya harus cari cara buat menghindari itu. Dan kayak dari situlah aku coba paksa ciptakan kondisi di mana public speakingku ini harus dilatih terus menerus dan nggak ada cara lain selain latihan. Latihan ini dipaksanya dengan cara latihan. Latihan dengan mencoba memberanikan diri aja dulu. Kayak misalnya guru lagi lempar pertanyaan, coba angkat. Dilempar gitu sakit dong. Bertanya. Ya, bertanya. Ya coba angkat tangan meski kayak di kuliah nih di kampus. Iya di kampus pada saat itu kayak. Berarti dari SMA mah masih. Iya masih kayak nggak pernah pendiam lah gitu ya. Pendiam banget, Kang. Ketika makanya orang-orang kaget tuh kok lu bisa kayak gini sekarang, kayak guru-guru terus teman-teman kecil juga. Ya itu karena tadi kayak ngerasa bahwa saya nggak mau dalam posisi yang kayak gini terus. Jadi kayak pengen nge-upgrade hidup terus lah. Dan akhirnya dengan kemampuan yang sekarang bisa menyenangkan lah. Kalau tahapannya tuh kan aku bisa bilang dari terpaksa akhirnya jadi terbiasa, akhirnya jadi kebutuhan, dan akhirnya jadi menyenangkan. Dan terpaksa, sekarang kayak terbiasa, kebutuhan menyenangkan. Ya, dan sekarang sudah menyenangkan. Kayak awalnya terpaksa. Kayak menyenangkannya tuh udah mampir lah di setiap titik dari Aceh, kayak aku diundang sampai di Ambon.
gara-gara itu ngomong di depan orang. Roadshow yang mana dulu tuh nggak gitu ya. Udah nggak gitu. Jadi dikondisikan ya. Ini kan menginspirasi sobat Kang Ridwan juga di rumah ya. Buat teman-teman yang gua mah nggak biasa ngomong di depan umum, tapi diawali dengan memberanikan diri, ya dikondisikan ya dengan cara memaksa diri bertanya. Awalnya seperti itu ya. Tapi lama-kelamaan kan keberaniannya meningkat. Bahkan belajar public speaking juga atau nggak pernah sih, nggak pernah seminar, nggak pernah Kang. Nggak pernah. Jadi benar-benar ketika ada momen dikasih peluang untuk ngomong, memberanikan diri ngomong. Walaupun awalnya nggak langsung lancar kan? Nggak langsung lancar. Sempat diketawain juga, belibet dan segala macam. Tapi kan itu proses kan, nggak ada orang yang kayak langsung jago gitu. Betul. Saya suka cerita gini ke tim saya ya. Beranikan diri bertanya. Karena itu kan sesuatu proses yang nggak instan ya. Orang yang berani berbicara di depan 1.000 orang atau 10.000 orang, itu diawali dengan berbicara di depan 10 orang. Ketika di depan 10 orang itu dia sudah merasa nyaman, maka dia perlu mencari zona tidak nyaman selanjutnya, berbicara di depan 100 orang. Ketika dia merasa tidak nyaman, disitulah dia tumbuh kan. Ya kan tumbuh kan, dia merasa tidak nyaman nih. Sekali ngomong di depan 100 orang kan dia ya merasa tidak nyaman, tidak bisa. Udah 10 kali ngomong kan biasa. Nah disitulah dia udah pada titik tidak tumbuh lagi. Dia perlu mencari tantangan lagi. Itu saya pun selalu bercerita seperti itu, dan sama kan pengalaman yang sama kan yang dialami Mas Rian kan. Benar. Apalagi kayak kita harus punya kesadaran juga sih Kang, kayak kita nih orang biasa lah, bukan anak pejabat juga. Kayak masa sih kita mau hidupnya santai-santai, hidup dengan nyaman, padahal kondisi kita jauh dari nyaman sebenarnya. Tapi kan kita yang selalu ngeset, gue pengen santai dulu, nikmati momen, ngegame terus, tanpa akhirnya ngerasa udah lewat aja waktu tuh. Itu yang harus dihindarin sih sekarang, karena kadang karena kita nggak menyadari diri kita maunya apa dan sekeliling kita, ya udah waktu udah lewat aja. Dan anak muda hari ini tuh harus punya kesadaran lebih lah untuk punya tujuan jangka panjang, minimal ngeset hari ini tuh gue mau ngapain. Karena kan kalau nggak bisa ngatur semua ini, ya gimana dia mau ngatur buat hidup ke depan. Itu sih kan. Mas Rian, ini kan kita ngomongin tentang perjalanan Mas Rian. Ya. Semoga menginspirasi sobat Kang Ridwan di rumah ya. Dalam konteks melakukan hal yang berbeda. Kan Mas Rian ini bisa dibilang, ya gue dulu biasa aja. Yang Mas Rian lakukan berbeda adalah mulai memberanikan diri. Itu kan untuk public speaking-nya ya. Tapi apa sih yang Mas Rian lakukan berbeda dibanding orang-orang kebanyakan terkait apa yang Mas Rian lakukan sekarang? Paham nggak pertanyaannya? Iya, paham. Hal yang berbeda ya. Pertama sih sebenarnya pengen bicara tentang apa yang betul-betul aku resahkan sih Kang. Jadi kayak hari ini anak muda sekarang itu menurutku selalu fokus dengan apa yang ada di dirinya aja. Jadi Mas Rian berpikir apa yang ada dalam pikiran saya itu yang diutarakan, seperti itu? Iya, satu itu. Terus yang kedua adalah bagaimana tadi hidup dengan keberanian lah. Jadi kayak setiap apapun keputusan, gimana caranya kayak saya mencoba jadi pemberani lah setidaknya. Jadi ketika misalnya ada sebuah panggilan ini kayak apa aja lah. Kayak misalnya kemarin dalam posisi saya tidak bisa ngedit Kang, itu kayak ada panggilan, misalnya ini ada tawaran buat edit di sini. Akhirnya saya jawab aja itu panggilannya. Maksudnya panggilan pekerjaan atau panggilan freelance? Panggilan dalam tanda kutip tuh kayak entah takdir atau apa ya. Tapi kayak selalu ada momen kan dimana kita dapat panggilan sebenarnya, tapi kita merasa, gue pengen tolak deh panggilan-panggilan kayak gini. Dalam artian kayak gitu, kayak awalnya aku nggak bisa apa-apa ngejawab panggilan itu dengan berani, paksa buat mencoba belajar pada saat bekerja. Akhirnya kayak udah terbiasa tuh. Nah dari situ akhirnya kebentuk lah mental buat berani, mental buat akhirnya muncul soft skill atau hard skill yang akhirnya bisa kepake di dunia konten sekarang. Memperkaya kemampuan kontennya. Itu salah satu yang menurutku beda itu tadi, keberanian menjawab panggilan sih Kang.
Jadi kayak nggak terlalu terbiasa buat kayak nolak sebenarnya. Meskipun harus tahu juga kan kapasitas diri kayak gimana. Cuma setiap ada momen kesempatan yang memang kayak ditakdirin buat Rian, ya udah ambil aja dulu. Oke, jadi ada peluang nih Ada dari peluang orang lain. Kadang biasanya orang banyak mikir. Iya, benar. Padahal sebetulnya peluang itu justru yang membawa kita sampai ke Iya, tujuan titik iya. sekarang. Itu sih menurutku, karena nggak ada tuh orang menurutku yang beruntung, tapi yang ada mungkin orang-orang yang akhirnya bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan lewat sesuatu yang akhirnya bisa dia bertahan terus meskipun sulit, tapi itu yang membentuk dia bisa jadi pribadi yang lebih kuat lah. Jadi kayak anak muda hari ini harus punya ketahanan, resiliensi agar tidak mudah bosan atau tidak gampang menyerah, karena ketahanan ini kayaknya harus jadi skill yang dibutuhi anak muda sekarang, Kang. Karena kita gampang sekali gitu ngelihat orang lain yang lebih sukses, misalnya kita pengen ganti profesi, kayaknya gue capek deh kayak gini, pengen ngelihat dia. Menyerah gitu. Iya, akhirnya kayak udah merasa bahwa oh kayaknya pilihan gue salah deh. Nah, kita harus punya ketahanan untuk punya komitmen, harus konsisten. Nah, ini juga yang jadi apa ya, pembelajaran bagi Rian juga sih hari ini untuk tetap konsisten menyuarakan apa yang sudah Rian mulai. Oke. Kalau ini kan kita ada bicara konten lah. Kalau Ya. konten kan tadi ya yang talking head, yang isu-isu yang sensitif dan lain-lain. Terus di satu sisi ada strategi tertentu gak sih untuk meningkatkan engagement dan sebagainya? Ada strategi kan, ini kan apa belajar konten sebelumnya? Enggak juga sih, Kang. Belajarnya tuh kayak benar-benar ngalir aja. Oh. Kayak ngenilai, oh kayak gini salah nih, kayak ini kurang rame nih. Jadi kayak belajar sambil aksi aja gitu. Dan ada sih strategi yang menurutku penting adalah kalau di beberapa teori ya, ada teori narasi namanya dari Walter Fisher di bukunya Teori Communication in Action. Dia bilang kalau cerita kita itu mau kuat, nah kenapa cerita dulu, Kang? Karena storytelling hari ini kan udah terbukti gitu. Ini kan semacam trik konten sebenarnya storytelling ini. Dan udah sejak zaman dulu cara bertutur tuh tetap bertahan gitu. Cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan sesuatu itu tetap bertahan. Dan apa yang kulakukan adalah teknik storytelling sebenarnya, bercerita. Dan ngebangun cerita ini, katanya Walter Fisher, dia bisa lebih kuat dan berpengaruh kalau dia terhubung dengan audiensnya dengan logika dan cara berpikir yang sama. Artinya bukan maunya kita aja nih ngomong, tapi kita mesti tahu dulu ini nggak sih yang dia audiens gue mau. Ya, jadi gitu, harus terhubung dulu biar relasi yang terbangun itu bisa kuat lah ceritanya. Jadi kayak Rian nggak terlalu pernah tuh kayak ngecoba flexing misalnya, ngecoba buat pamerin apa, karena Rian tahu orang ngelihat ini pasti dia akan entah mungkin ada yang iri, entah yang mungkin ada ngerasa kayak rendah diri. Jadi kayak ngecoba ngebiasain diri biasa-biasa aja, dan tentunya tadi ngebangun kedekatan antar audiens yang audiensnya Rian. Cuma yang paling berpengaruh hari ini adalah tadi dalam bercerita atau melakukan storytelling, betul-betul kayak harus diperhatikan lah, jangan sampai tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya apa yang kita sampaikan itu nggak sesuai dengan kebenaran, itu kebohongan, ya pasti langsung di cancel lah. Sama yang paling penting adalah etos. Kalau di teori retorikanya Socrates, ya kita harus bersih dulu. Dalam artian bersih di sini adalah apa yang kita sampaikan itu memang sesuatu yang kita kuasai lah. Kayak jangan sampai karena lagi musimnya politik, oh ya tiba-tiba kita pengen ngomongin politik aja. Jadi kayak jangan sampai etika atau sesuatu yang ngebikin kita tuh pengen ngomongin itu akhirnya bikin kita nanti kepleset lah, karena itu bukan bidangnya kita. Jadi gimana tadi kita memperhatikan sebelum bercerita tuh pengen menyampaikan apa, dan target spesifik audiensnya tuh seperti apa, itu harus diperhatikan. Itu kayaknya rajin baca buku ya? Sering baca buku atau dari Ya mana? emang suka aja sih, Kang. Oh, punya buku favorit atau apa? Banyak sih kalau buku favorit, kayak buku-buku
fiksi, non fiksi. Cuma lebih senangnya baca-baca non fiksi, Kang, karena di non fiksi itu kayak setiap hari nambah pengetahuan aja. Tapi kalau pengen ngelatih rasa, terus empati juga, kadang saya baca-baca fiksi, novel. Dan anak muda hari ini kayaknya harus membiasakan diri baca fiksi dan non fiksi sih, biar balance. Kayak kita juga ada rasa, empati. Saya jarang baca novel. Tebel gitu, aduh panjang. Ya sama kayak nonton film juga sebenarnya bisa ngebantu sih, Kang. Gitu ya, memperkuat imajinasi, intuisi. Terus ini kayaknya jadi konten gitu. Ya. Bisa gitu ya? Iya, bisa gitu. Oh, oke. Mas Yan tuh ini tuh sebagai founder Naran ID ya? Ya. Apa sih Naran ID? Ya sebenarnya aku 2, Naran ID sama Distrik Berisik tadi. Kalau jadi ada 2. Ya, kalau Naran ID ini kita ingin bikin sekolah kreator, Kang. Sekolah kreator yang dimana konten kreator yang dibimbing dan dibentuk ini bukan konten kreator yang yang hanya tadi mementingkan dirinya sendiri, tapi dia bercerita. Jadi sekarang kita udah keliling di berbagai daerah dan menemukan, kita nyebutnya narator di daerah yang mampu berbicara tentang daerahnya, apa kebanggaan yang ia punya, dan yang paling penting dia bisa menjual dirinya dalam tanda kutip, apa yang lu bisa dan apa yang positif lu bagikan. Naran ID itu kita mendorong anak-anak muda yang suka bercerita, suka storytelling seperti yang Rian lakukan. Ada di bidang lingkungan, ada di bidang hukum, dan kita pengen ya sosial media hari ini diisi oleh orang-orang yang tahu apa yang mereka lakukan, bukan hanya menjerumuskan orang buat ikut-ikutan. Ini platform edukasi ya? Iya, platform edukasi. Sekelas sekedar bikin semacam akademi, kelas kayak gitu-gitu sih, Kang. Kalau mau gabung cek di internet berarti ada ya? Iya, ada di naran.id. Ini banyak juga ya, ada juga kelas Zero Iya, to kelas One. Zero to One. Banyak sih sebenarnya, Kang. Jadi banyak juga diciptakan lah ya? Iya, karena menurutku sekarang profesi konten kreator ini udah harus diakui sebenarnya sama negara. Kan sekarang belum tuh, Kang. Kalau iya di KTP, kalau bikin NPWP itu kan belum ada ya. Padahal hari ini ekonomi banyak yang bergulir di kreator lah. Betul. Ekonomi hari ini. Makanya muncul tuh istilah kreator ekonomi. Dan sekarang udah bukan zamannya kita sekedar endorsement barang orang lain, produk, jasa. Tapi kita udah bisa di tahap bikin karya sendiri, lalu memasarkannya sendiri. Bikin movement, bikin gerakan, bikin komunitas yang berdampak. Dan saya memprediksi beberapa tahun ke depan akan lebih banyak muncul gerakan-gerakan yang terafiliasi dengan konten kreator ini, Kang. Karena kayaknya semua lini itu udah butuh konten. Ya. Dan setiap barang, produk, apapun, kayak apalagi politik hari ini kan, kalau diibaratkan tuh dia kayak produk juga, Kang. Politik tuh entah caleg, entah pilkada, calon-calon yang lain itu kan bisa dipasarkan, dan influencer konten kreator ini dia bisa memasarkan hal itu. Betul, bisa bantu lah ya. Bisa bantu untuk karena sekarang saya juga mau kemana-mana cek TikTok atau YouTube kan, atau IG gitu kan, dan semua itu konten isinya. Iya, benar. Sehingga ini luar biasa kan, sekarang tuh zamannya konten kreator kan, ibaratnya gitu. Makanya tadi sesuatu yang masuk akal ya, maksudnya perlu ada perhatian gitu, tapi bukan dalam rangka membungkam kan gitu ya. Benar. Dalam konteks positif. Nah, saya penasaran nih, ini kan kita ngomongin isu yang berkembang juga ya. Pernah ngebahas tentang tapera belum? Tapera pernah. Oh, gimana tuh tanggapannya? Pertama ada 2 tanggapan sih, Kang. Yang pertama adalah kok ini bisa tiba-tiba aja gitu muncul kan. Terus maksudnya tiba-tiba bergulir lagi di publik, nggak tahu ada agenda apa sebenarnya. Terus yang kedua, ya menurutku hari ini ketika membaca, yang memang diprioritaskan kan adalah orang-orang yang punya penghasilan menengah ke bawah, yang ditakutkan nanti bingung atau tidak tahu atau mungkin tidak akan punya rumah di masa depan karena harga yang terus meningkat. Jadi ya pemerintah mungkin mengambil inisiatif tuh untuk ngebikin tapera, tabungan perumahan rakyat ya, yang dimana gaji kita atau penghasilan kita akan dipotong di situ. Dan
ya kalau dikelola dengan baik, kedengarannya sih menurutku baik juga, karena dia membantu penghasilan yang di bawah, yang perlu diperhatikan sebenarnya penghasilan menengah dan yang di atas, kayak buat apa sebenarnya ikutan tapera. Nah, jadi ya menurutku harus ditinjau lagi. Justru yang diprioritaskan udah benar tuh, yang dibawa aja, dibantu biar punya rumah, kayak untuk urus KPR-nya jangan dipersulit kalau udah ambil tapera. Ini kan masuk akal sebenarnya. Atau subsidi ya. Ya, atau subsidi. Tapi yang menengah dan yang punya penghasilan ke atas ya jangan disamaratakan lagi. Ini kebiasaan kita nih, Kang. Langsung samaratakan aja. Kita atau pemerintah? Kita juga Kita sih juga. kayaknya. Apa-apa disamaratakan. Kayak Gen Z hari ini dikit-dikit bla 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 itu disamaratakan kan semuanya. Oh, Padahal iya. kan nggak bisa kayak mentah-mentah kayak, soalnya ada yang lagi rame, Kang. Apa tuh? Kayak ya Gen Z betul-betul dijadikan kayak sebagai apa ya, kayak digunjing lah bahwa kok mental generasi sekarang tuh banyak mau, terus kayak dikit-dikit healing lah atau apa dan segala macam. Nah itu kan kita coba disamaratakan dengan perspektifnya dia. Nggak bisa kayak gitu, kayak generasi itu nggak bisa digeneralisasi lah. Artinya tidak semua Gen Z seperti Ya itu. nggak semua gitu seperti itu kan. Ini kan beda ya. Semoga nggak semua. Tapi mungkin karena banyak yang seperti itu sehingga digeneralisir ya sama orang. Kayaknya sih. Heeh. Apalagi subjektif sih sebenarnya, Kang, karena bicara tentang generasi juga itu kompleks ya, karena ternyata bukan hanya nyangkup tentang biologis, tapi nyangkupnya tentang kondisi sosial juga. Artinya menilai generasi itu nggak bisa secara permukaan, tapi harus lebih dalam. Lebih dalam tuh ya mengenali orangnya langsung, karena kan generasi lahir itu selalu erat kaitannya dengan situasi lingkungan yang membentuknya. Ya. Gimana lingkungan terdekatnya ya. Lingkungan terdekatnya. Karena beda daerah kadang beda lagi ya lingkungannya. Asal beda lagi. Benar. Oke. Mas Ian, pernah berada di titik terendah nggak selama bikin konten? Artinya entah ada karena tekanan tertentu kah? Ya, kan bisa jadi kan karena beberapa kontennya ada sensitif kan? Nah, itu pernah di titik terendah? Pernah sih, cuma kayak ngerasa memang ini akan ada ujian gitu kayak Kang. Kayak apapun yang dilakukan kayaknya akan ada rintangan. Jadi udah terbiasa ngeset bahwa wah ini adalah sesuatu yang memang akan ada. Oh, jadi udah siapkan ada kemungkinan skenario terburuk. Iya, udah. Sehingga kalau kemungkinan itu datang pun kita udah Ready lah, udah siap. Cuma ya selalu ada momen yang nggak diduga-duga juga kan. Kayak ketika ngangkat kasus ini, tiba-tiba TikTokku diblokir. Pernah diblokir? Pernah diblokir sampai 2 minggu tuh TikTok diblokir. nggak bisa posting berarti? Udah nggak bisa posting. Emang di ban gara-gara di report kayaknya. Padahal kayak nyampein sesuatu. Kayaknya kemarin tentang pajak gitu. Ya masalah Rafael Alun kalau nggak salah. Cuma banyak lah kasus-kasus kayak gitu. Ada yang soundnya tiba-tiba hilang. Iya, tiba-tiba kayak suara saya tuh nggak ada di situ, yang ada suara musiknya aja. Jadi tapi teksnya ada, kena teksnya. copyright lah dan lain-lain kayak gitu-gitu. Kalau teksnya tetap ada ya? Teksnya tetap ada. Kebetulan kemarin itu ngangkat tentang bupuan. Gue nggak tahu ya. Ini nggak suzon sebetulnya, Kang. Cuma kan udah banyak kontenku yang kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi di sini itu sih bahwa memang ketika kita bersuara harus bertanggung jawab juga. Kita kan bukan punya platform ya, kita juga bukan punya aplikasi, kita cuma pihak kedua. Artinya jangan sampai juga kita nggak punya perlindungan lah. Jadi kayak sampai hari ini Rian juga ngecoba banyak hal untuk bagaimana tadi bisa mempersiapkan ketika misalnya ada hal-hal yang tidak diduga atau tidak disangka-sangka kayak tadi. Oke. Nah sekarang bicara pengalaman ya, pengalaman yang terbaik. Pengalaman terbaik apa yang paling berkesan nih selama membuat konten? Ya, satu sih itu ya bisa ketemu Mbak Najwa ya. Oh itu ya. Sepanggung, terus akhirnya kolaborasi juga dengan narasi. Dan yang kedua, ya itu Kang bisa bertatap muka dengan anak-anak muda lintas daerah, itu seneng banget sih. Kayak dari Aceh, ngeliling sampai Sumatera, Kalimantan, udah pernah Kaltim, Kalbar. Dibayarin lagi ya?
Iya, dibayarin. Ya kan kalau pengen muter gitu sendiri Iya, kan capek juga. capek juga, belum biaya juga Iya, kan. terus ke Jawa dan ngerasa bahwa ya kita betul-betul bangsa yang hebat. Anak mudanya tuh pintar-pintar yang ada di daerah, cuma kadang mereka terbatas akses, fasilitas. Dan ketika mendengar kecemasan mereka, kayak ngerasa bahwa ada harapan lah, bahwa mereka ini benar-benar peduli dengan negara, peduli dengan bangsa. Dan sialnya hari ini selalu terpusat di kota gitu. Dan menurutku perhatian lebih itu harus ke mereka-mereka yang jauh. Kayak misalnya yang ada di desa, yang ada di daerah banyak pertanian atau perairan di sana. Ini kan kekuatan kita sebagai bangsa, Kang. Kita punya, kita terkenal sebagai negara yang maju, menyediakan banyak sekali potensi-potensi sumber daya alam yang banyak lah. Yang dirasakan apa sih? Apakah fasilitasnya, apakah akses internetnya, atau apa yang dirasakan? Banyak, macam-macam, karena setiap daerah kan punya problemnya masing-masing. Oke. Ada yang ngerasa pendidikan di sini Fasilitas pendidikan kurang bagus. fasilitas kurang bagus, fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup juga. Artinya anak muda hari ini gimana dia bisa menjadi versi terbaiknya kalau situasi sekitarnya tuh nggak mendukung. Contoh lah di Jakarta, gimana kita mau fokus tapi kalau di jalan macetnya minta ampun gitu ya. Gimana kita mau betul-betul menjadi generasi yang bagus tapi generasi yang di atas nggak menciptakan jalan yang baik untuk generasi mudanya. Artinya kesenangan mendengarkan itu akhirnya jadi bensin bagi Rian untuk terus mencoba memberikan setidaknya penyadaran bahwa ya jangan sampai yang di atas ini lupa bahwa lilin-lilin yang ada di daerah lah yang akan bikin Indonesia itu bercahaya. Terang, bercahaya. Jadi saya percaya sih seperti katanya Muhammad Hatta, Indonesia tidak akan terang karena obor yang ada di Jakarta, tapi karena lilin-lilin yang ada di daerah yang senantiasa menyala. Perhatian kita ini jangan di kota terus, tapi mari kita sedikit lebih dekat melihat saudara-saudara kita yang jauh, yang ada di Papua juga, kemudian yang ada di daerah timur, dan sedikit merasakan apa yang mereka rasakan juga. Setiap anak muda di daerah itu nanti bisa terhubung gitu. Nah ini yang Distrik Berisik lakukan. Kita ingin anak muda yang ada di Samarinda, di Makassar, di Palembang, itu terhubung lah kayak, lu butuh apa sih? Nah, jangan-jangan Makassar punya nih. Kita pengen ngeciptain ekosistem itu. Bagaimana bisa berkolaborasi Ya, lah di antara berkolaborasi. daerah ya, seperti. Ini ngomong-ngomong nih, kita tuh kasihkan ngobrol, sampai lupa nawarin minum dan makan nih. Ini enak nih kayaknya. Nah, boleh cobain. Amor. Ya, Cakes. beef mushroom itu, dites aja boleh. Tumben tahu Pak. Hah? Tumben tahu nggak? Ya apa kali apa produk? Kayaknya punya abang nih. Iya. Cobain. Kantengan ngobrol dari tadi ini udah Iya, waktu udah mau habis nih baru inget, oh iya ya lupa belum nawarin makan minum. Iya itu kalau misalnya sekarang aksesnya menjadi nasional ya, Mas Rian. Jadi informasi itu berkembang kan dan mereka bisa berkolaborasi kan di Iya, antara benar. daerah. Iya. Apalagi kan di komunitas Distrik Berisik kan itu kan semuanya berbicara dong. Karena kan di situ komunitas berbicara kan. Lebih ke arah ngebantu anak muda tuh berani bersuara, Ya, berkarya, menyuarakan dan apa yang berdampak ada di dan daerah. terjadi di sana. Apa yang terjadi di sana. Kita ngerasa gerakan kita ini mencoba untuk memperjuangkan juga kebebasan bersuara tadi, Kang. Oh, oke. Biar anak mudanya lebih peka, lebih peduli, lebih nggak hanya memikirkan dirinya sendiri, Oh, tapi iya. juga bangsa, negara, lingkungan. Ya, wajar sebut Presiden Gendete. Tadi bilangnya anak muda terus nih. Gimana caranya anak muda ini berkolaborasi? Gimana caranya anak muda ini satu suara kan ya? Iya. Maksudnya cara berpikirnya memang lebih ke mengajak yang lain untuk kita yuk bareng-bareng berpikir Iya. yang sama, bagaimana bisa berkontribusi kan ke Iya, benar. ke Indonesia gitu kan, supaya bisa bercahaya seperti itu. Istilahnya keren nih, lilin bercahaya. Agak kepikiran kalau mas saya. Dalam waktu dekat nih mau roadshow kemana nih? Paling dekat Surabaya, Kang. Surabaya lagi sih kayaknya. Kemarin juga habis dari Surabaya juga. Ada event di sana berarti? Iya, gitu? ada event. Memang kayak senengnya tuh
Kalau misalnya ada panggilan dari komunitas, dari teman-teman di kampus, karena paling ngerasa dekatnya itu dengan mereka lah. Karena juga pernah merasakan, oh gimana hidup di komunitas, gimana di kampus, mereka butuh apa. Jadi sekarang tuh banyak orang menilai generasi hari ini tuh dengan pendekatan-pendekatan pasar, Kang. Jadi melihat hanya dengan perilaku konsumtifnya anak muda hari ini. Tapi dia nggak ngelihat langsung apa sih yang lo butuh, apa sih yang lo inginkan. Nah, kita butuh tuh pemimpin yang kayak gitu, yang dia benar-benar mencari tahu, nggak hanya kayak ngelihat, oh di sosial media rame ini nih, kayaknya gue pengen kasih itu deh ke dia. Enggak, anak muda tuh harus benar-benar juga dijemput dan ditanya gitu. Kayak misalnya apa yang dirasakan teman-teman di Sukabumi misalnya, oh lu kurang apa di sini. Jadi kolaborasi lintas generasi. Jadi kalau Rian nyebutnya harus ada peristiwa rengas dengklok lagi lah. Kalau misalnya yang di atas gak mau dengerin kita, ya kita culik lah itu. Buat duduk bareng, karena kan yang buat di atas duduk kan bareng, ya. Diberesin kalimatnya buat duduk bareng. Kayak Duduk kebalik kalau kita yang diculik nanti. Cuma ya harus ada ya duduk bareng dua generasi di atas atau yang di bawah tuh harus duduk bareng sih Kang, karena ya berkomunikasi ya. nggak bisa ngerumusin tongkat estafet selanjutnya kalau nggak ngelibatin kita. Oh ya, apalagi kan Gen Z ini banyak banget kan masanya Banyak gitu banget. ya. Cuma Menarik. hari ini ya banyak, saking banyaknya ini cuma dimanfaatkan. Tidak punya idealisme sendiri ya gitu ya. Mas Yan, ada tips nggak buat sobat Kang Ridwan nih? Yuval Noah Harari, dia tuh penulis Homo sapiens terkenal. Dia bilang abad kita ini akan mengalami krisis, Kang. Krisis empati kata dia. Krisis di mana kita peduli ke orang lain, dan jangan sampai generasi muda hari ini itu tidak punya empati. Artinya udah gampang marah-marah di sosmed, gampang menghujat, gampang ngatain, kayak Gampang contoh. viralin. Iya, kayak contoh Hernando kemarin blunder tuh, main bola, oh langsung tuh dihujat. Itu kan bukti bahwa kita udah krisis empati lah, nggak ngerasain gimana perasaan Hernando-nya. pemainnya itu sendiri, kayak lu seolah-olah paling sakit gitu. Yeah. Nah ini kekhawatiran saya sebagai generasi muda. Nah untuk melatih itu tadi gimana caranya kita banyak-banyak menciptakan suatu posisi di mana kayak kita dalam kondisi itu dan bersuara tentang hal-hal kepedulian seperti itu. Dan terakhir dari Rian, diam hari ini bukan lagi emas. Ketika kita menyaksikan betapa mengerikannya sebuah negeri yang sedang mengasah pisaunya menjadi tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Jadi jangan sampai hari ini kita diam, karena dengan diamnya kita, ya kita bisa jadi salah satu korban. Ya mungkin hari ini bukan kita yang jadi korban, tapi dengan mendiamkan masalah orang lain, ya kita sedang terlibat dalam kejahatan-kejahatan itu. Jadi katanya Sogi itu Kak, mendiamkan kesalahan adalah sebuah kejahatan. Jadi jangan pernah diam. Wih, mantap. Iya gitu sih. Ini keren bahasanya. Mantap. Nah, ini ada satu sesi terakhir. Oke. Oke ya, Apa namanya tuh jawab cepat. Siap. Siap ya. Jadi saya kasih pertanyaan, jawabnya cepat ya. Siap? Ya, siap. Jangan sini. Gini kalau Umpetin. Siap? Siap. Oke. Membaca atau menulis? nggak bisa diduain ya. Satu. Menulis. Penulis. Oh, galau ya. Aktor atau jurnalis? Jurnalis. Jurnalis. Najwa Shihab atau Aiman Wicaksono? Najwa. Najwa dong. Konten kreator atau politisi? Konten kreator. Konten kreator. Gen Z atau milenial? Ya jelas lah jawabannya ini. Gen Z. Karena saya Gen Z. Oke, terakhir. Mau nyalon jadi presiden beneran? Insya Allah. Iya. Oke. Kita doakan yang terbaik ya. Amin Kang. Thank you Siap. ya. Makasih Sekali banyak. lagi ya. udah Makasih, diundang. sukses selalu ya. Oke. Enak nih rotinya Kang. Ya, makasih. Iya.